Oke, ini ada 3 amplopnya, satu lagi yang ini. Hai Sobat Anggrek, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Pada video ini aku mau repotting anggrek Cattleya. Nah ini aku mau repotting anggrek Cattleya aku karena dia lama gak numbuh tunas baru. Numbuh sih, ada loh, ada numbuh tunas baru. Cuma kecil bulbnya, jadi kalau kecil bulbnya dia, aduh susah deh, gak bakal berbunga gitu. Dan ini udah aku repotting ya. Waktu itu udah ada 4 bulan apa enggak ya. Numbuh sih, cuma kecil tunasnya gitu. Bahkan udah ada yang busuk gitu, itu kayaknya bulb lamanya. Nah ini mana tuh, ini udah ada amplopnya, tapi ya gitu guys, kecil banget. Nih ini aku rawatnya semi hidro, jadi ada cadangan air di potnya, pakai air akuarium ya. Harusnya pakai itu kali ya, NPK yang seimbang atau NPK untuk pembungaan yang 20 30 20 gitu ya. Nah ini masih pakai yang alami aja tuh. Nah hari ini aku mau cobain ini nih, pupuk stick begini. Waktu itu juga pernah ada yang nanyain di saluranku apa aku pernah nyoba. Nah kali ini aku mau nyoba gitu ya, apakah dengan pakai pupuk gini akan bikin anggrek Cattleya berbunga. Karena aku baca di forum juga waktu itu ada yang share ya, kalau untuk pembentukan daun bagus gitu ya, pembentukan tunas baru. Nah pakai N-nya yang tinggi, kemudian nanti kalau udah mulai kelihatan amplopnya pakai P-nya yang tinggi untuk merangsang bunga gitu. Kalau udah mulai kelihatan ada isinya, hentikan yang P-nya tinggi. Nah aku mau coba, tapi ini NPK-nya sama gitu, 10,5, 10,8, 10,2. Jadi ya rata lah NPK-nya. Kita lihat aja, ini kan baru mau direpotting, jadi nggak usah yang tinggi-tinggi P-nya ya. Kemudian nah kalau pakai pupuk ini juga nanti dia jangan pas di akarnya, bisa kebakar akarnya. Aku mau ini udah setahun nih semi hidro yang di sini, udah setahun ya. Pakai air rebusan kulit bawang merah, kemudian pakai air akuarium, pakai air hujan bisa. Jangan pakai air micin, jelek hasilnya. Kalau pakai pot bening begini teroksidasi karena kena sinar matahari juga kali ya. Udah pernah nyoba 2 kali, jadi airnya keruh banget kayak susu. Nah ini udah mulai numbuh tunas baru, tapi aku pesimis dia akan jadi gede kayak begini. Nah ini kayak Cattleya, dia ini dia bingung nih. Harusnya kan kalau mau pembentukan bunga itu suhu malam dingin gitu ya. Jadi dari panas terus ke dingin. Nah abis itu ke panas lagi, makanya jadi keki. Keki deh nih, keki Cattleya anakannya. Nah ini 2 jenis. Nah yang ini sama yang ini. Jadi aku mau satuin aja biar nggak ribet ngerawatnya. Tadinya kan emang mau eksperimen, ada yang pakai model begini, ada model begini, padahal mah intinya sama aja. Dipakein mereka juga. Nah yang ini yang daunnya tebel, yang nggak ada amplopnya, jadi spike langsung keluar. Ini ada amplopnya, sama-sama bisa hidup, numbuh akar baru ya. Tadinya akarnya di atas aja, jadi kan udah setahun dia udah sampai bawah tuh ya, udah sampai bawah. Nah ini aku mau repotting, mau buang akar-akar yang busuk itu ya, mau cuci potnya juga. Jadi sejak ditaruh lekanya nggak aku cuci-cuci gitu, dimasukin lagi airnya. Kalau udah hampir kering tuh akar barunya yang hijau segar ya. Nah kali ini aku mau pindahin ke pot begini, tetap mau semi hidro ya. Jadi ini ada pot luarnya, ada pot luar, pot dalam. Nah ini buat pot dalam ya. Nanti di bagian bawah aku taruh lekanya. Kemudian ini kan potnya nggak ada bolongan, jadi aku taruh air nanti sekitar 2-3 sentian. Jadi medianya akan selalu basah gitu ya, lembab lah ya. Jangan ada air yang tergenang lah, jangan ada yang tergenang, tapi begini tergenang. Ini beda lagi ya, ini soalnya anggrek hidroponik yang itu. Nah kemudian tadi kan di bagian bawah mau pakein kayak begini leka, nanti di tengah itu aku pakein media ini, media cacahan pinus. Ini untuk anggrek bulan, Cymbidium miltoni, Oncidium, salah, aku mau pakainya yang ini nih. Ini yang buat Cattleya. Nah ini dia buat semua anggrek ya. Tuh, anggrek jadi ya ini. Soalnya ntar aku mau repotting Oncidiumku juga. Nah terus nanti udah ini di tengahnya, di bagian atasnya aku mau taruhin leka lagi atau pakai ini juga cacahan pinus. Isi yang sebelah sana sama yang ini sama, cuma beda ini beda nursery anggreknya. Nah ini aku mau pakainya yang no sih ya, tapi ya di Jerman sini sih sama sih.
pH-nya 5,5 sampai 5,9. Ini 2 liter, yang itu 1 liter. Jadi itu untuk satu tanaman, tapi ya kalau potnya kecil bisa 2 tanaman lah ya. Kemudian dikeluarin semua anggreknya, kemudian dicuci di bawah air mengalir. Kalau udah basah ya bisa ketahuan sih mana akarnya yang busuk, jadi bisa digunting. Kemudian jangan lupa sterilkan alat guntingnya pakai alkohol atau pakai hidrogen peroksida atau dibakar beberapa detik alat guntingnya. Kemudian nanti baru dimasukin ke pot yang baru. Ini penyangga, sebenarnya bukan penyangga anggrek, jadi penyangga bunga gantung kayak petunia gantung, kemudian ada geranium gantung gitu ya, fuchsia gantung juga ada. Ya, ini dari plastik, sering banget ini ditanyain. Nah, jadi terus bunga petunianya udah kupindahin ke pot yang akhir gitu ya. Ini lagi beli di garden center atau di supermarket kayak begini, di modelnya di Jerman untuk bunga gantung. Ya udah, daripada dibuang sayang gitu ya. Aku ada banyak, ada 10 apa. Aku keluarin anggreknya dari 2 pot. Tadinya aku pikir ya mau disatuin di 1 pot biar nggak ribet ngerawatnya. Ternyata nggak muat lah di pot yang ini nih. Ini mah pot yang kalau nggak salah ini ukuran 12 deh. Oh iya bener 12 cm. Ya udah, jadinya bisa yang ini doang kali di situ tuh. Tapi itu juga udah pas-pasan banget. Ada juga ini. Ya. Tuh. Begitu. Ya, jadi kalau mau disatuin juga pot yang lebih besar lagi. Nah, kalau kalian punya jiwa wirausaha ini awalnya dari satu pot anggrek aja. Udah 5 tahun ku rawatnya. Tapi berbunga 2 kali doang. 2 tahun lalu berhasil ku taklukkan, ku bikin berbunga. Jadi 3 tahun sejak ku beli ya. Dulu kan gak tahu cara membungakan Cattleya gimana, ku taruh di tempat anggrek bulan gitu ya. Anggrek bulan tiap tahun berbunga, tempatnya dingin, sejuk-sejuk, ya Cattleyanya kagak mau berbunga. Beranak pinak melulu kalau dingin. Tuh, waktu itu ku beli diskonan deh, nggak segini harganya, 14 atau 15 euro ya. Nah, ini udah dikeluarin semua. Nah, diguntingin akar-akarnya yang kopong ya, dipegang dulu. Ini kan karena masuk dalam air, dia terendam di air, memang dia akarnya jadinya warnanya gelap begitu. Tapi kalau sebenarnya kita pegang, dia ada isinya, jangan digunting. Jadi yang digunting itu yang kopong, yang nggak ada isinya, kayak ini nih. Ini kayak ini ya. Tuh, jadi kalau Cattleyanya lama nggak berbunga, kalian bisa pisahin, nanti numbuh tunas baru, dan dari tunas tersebut kemungkinan akan berbunga. Nih, ini tunas baru, tapi aku sanksi soalnya bulbnya kecil. Tapi kalau kau lihat udah mulai ada isinya, gitu. Tuh, jadi tahun lalu ku pisahin itu ya. Jadi kalau mau dipisahin minimal 3 bulb 1 pot. Ya, ini 3 bulb, jadi udah numbuh tunas yang baru. Kemudian ini 3 bulb. Nah, ini tunas barunya tuh. Oh, ini tunas barunya. Nih tunas barunya. Ya. Tadi ku teropong ke arah matahari gitu ya, tempat terang, kok ada isinya. Tapi ya bisa aja jong kalau nutrisinya nggak tercukupi guys. Jadi ya udah terbiasa dibohongin sama Cattleya gitu. Nah, ini tadinya mau ku buang, bisa nggak sih numbuh orang ini dulu dari sini nih bunganya tuh ya. Terus numbuh tunas baru, terus kupisahin deh, numbuh tunas baru tapi kecil, imut-imut, dan akarnya udah mulai numbuh tuh yang putih ya. Nah, ini yang coklat-coklat nanti dibuang dulu akarnya. Kemudian lekanya dicuci bersih pakai air sabun. Aku udah ada yang kucuci, jadi ini nanti buat yang berikutnya. Leka bisa dipakai ulang. Itulah keuntungan media tanam hidroton atau leka, dia bisa dipakai ulang ya. Kemudian media tanamnya seperti yang aku bilang tadi yang di sana. Dan nanti taruh sini lekanya yang bersih, yang udah bersih ya. Terus aku belum tahu nih mau taruh di mana nih ya. Mau digabungin atau dipisah, kita lihat aja nanti deh. Potnya udah kuisi leka, terus tinggi ini aja, jadi nanti yang ada lekanya itu akan kerendam air. Soalnya aku mikirnya kalau pakai cacahan pinus terus direndam itu kayu, nah nanti lapuk busuk gitu. Makanya di bawahnya tuh aku bikin si leka ini ya, karena memang ini digunakan untuk media tanam hidroponik ya. Nah, ini udah aku cuci di bawah air mengalir. Udah aku potongin akar-akarnya yang kopong. Ini nanti akan kusatuin aja deh semuanya ya. Tuh.
juga ntar bulbnya pada gede setelah di repotting. Nih udah diisi begini, kemudian ku taruh cacahan pinusnya. Tuh, kemudian pilamosnya ya. Di tempatku ini sangat kering ya, kelembapan udaranya cuma 30% 40%. Kalau di Indonesia ya nggak usah pakai mos-mosan lagi ya, kecuali untuk anggrek yang emang butuh lembab banget. Nah ini baru ditaruh anggreknya. Nah seperti di awal video tadi ku bilang, aku kali ini mau coba nih pupuk stick, pupuk anggrek, ditulisnya untuk memang khusus untuk anggrek ya. Kalau kamu tinggal di 4 musim ya, di Jerman atau pokoknya di 4 musim deh. Di Indonesia juga ada lah ya kayak begini. Tuh. Ini mau nyoba karena waktu itu pernah ada yang nanya. Jadi kalau aku nggak coba ya nggak tahu, nggak bisa kasih pengalaman. Dan jangan langsung bikin di akarnya. Jadi taruh di situ 1 stick untuk 1 pot ya. Gitu. Nah, kasih lagi medianya, kemudian masukin anggreknya. Mana dia Dede yang gede? Nah yang gede dulu. Dan diperhatiin numbu tunasnya dari mana, karena nanti yang baru lagi ya ada kan di sini ke sini gitu. Jadi ditaruh di yang ada ruangan lebih banyak gitu. Oke, gini. Nah, dan ditaruh medianya. Nah ini karena baru ya, jadi dia goyang-goyang, makanya nanti perlu penyangga. Oke, kayak gini. Nanti kalau akarnya udah jalan ya akan mencengkram media tanamnya. Oke, dan sekarang masukin ke pot ininya. Besok aku baru isi air atau 2 hari kemudian karena akarnya ini masih basah. Nah ini pelan-pelan nih goyang-goyang dia. Tuh. Oke. Ya. Tadi repotting 2 tahun lagi. Ya, 2 tahun lagi atau setahun lagi kalau misalkan urgent ada yang bermasalah gitulah ya. Nah, udah name tag-nya. Nah, ini taruh situ, udah selesai. Satu lagi yang kecil. Oh ini mah nggak bisa disatuin deh. Iya nggak bisa disatuin. Coba dulu deh. Ini bulb barunya, ada ruangnya. Kemudian ini bulb barunya, oh ini ya. Jadi bulb lamanya bisa ditempel ke tepi potnya. Kemudian yang ini bulb baru lagi. Ada akarnya yang udah letoy. Ini dibuang aja. Ini. Udah. Ini bulb barunya. Sini. Begini. Disatuin dulu, pegang begini. Tuh media yang jatuh tadi dari yang sebelumnya. Udah gitu. Nah tinggal yang jomplang dibenerin. Dijomplang dia benerin. Nah ini di sini dia udah ada ganjelnya. Nah ini ada bulb barunya ya. Nah aku mau bersihin yang medianya. Ini jangan dibuang. Besokan harinya katleanya udah aku taruh di pojok tanaman sini ya. Jadi dapat terang dari pintu kaca sini, dari jendela juga. Tapi kalau udah jelang winter, walaupun di sini kaca begini gelap banget karena matahari ntar nggak bersinar, cuma cahaya langit doang. Nah ini masih mending
Ya masih mending kayak masih ada terang-terangnya ya. Dan nanti dibantu pakai lampu ini. Sebenarnya ini sih bukan lampu tanaman, ini lampu akuarium. Jadi warna putih aja. Kalau lampu tanaman itu kan dia yang butuhnya warna merah sama birunya. Ntar deh aku cari lagi. Nah, ini dia Cattleyanya. Nah, 1, 2, 3. Ya. Udah aku kasih airnya di bawahnya, kelihatan nggak ya? Tuh ada cadangan airnya. Nah, tapi nanti aku siram seminggu sekali seperti anggrek-anggrek lainnya. Dan nanti dibalikin lagi ke sini, airnya ditambahin 2 hari setelah pemberian air dilakukan. Biasanya aku pemberian airnya direndam sekitar 5-7 menitan di dalam pot kayak begini. Ya, sampai bagian atas gitu. Jadi biar benar basah banget medianya. Nah, ini cacahan pinus dia nggak nyimpen banyak air kayak sphagnum moss gitu. Jadi cocok lah di tempatku di 4 musim. Entah kalau di Indonesia ya. Jadi media tanam juga disesuaikan dengan lingkungan kita. Kemudian nah itu yang satu jenis. Nanti ku kasih lihat yang udah ada amplopnya dari jenis yang itu sama yang jenis ini di luar ya. Udah dingin sih di tempatku nih. Tapi biarin aja. Ini karena aku repotting daripada kena hujan gitu ya. Ntar malah busuk. Taruh di sini dulu. Nah, ini pojok tanamanku. Mau kasih lihat nih Cattleya di luar. Dendro juga di luar. Pokoknya kalau udah jelang winter, ya belum sampai winter sih. Oktober kali, akhir Oktober ntar dimasukin. Soalnya kalau kedinginan ntar dia mati. Nah, ini dia Cattleya aku yang ada di luar. Itu udah ada amplopnya. Aku naikin dulu kan ya, biar kelihatan. Nah, kalau udah ada amplop kayak gini harap-harap cemas. Aku mau ngelirik dalamnya ada apa enggak gitu ya. Oh, udah mulai gendut yang itu loh. Ntar deh aku bawa ke dalam biar bisa dilihat dengan lebih teliti. Nih, dipakai lampu ntar aku kasih lihat. Tuh dia kalau pakai semi hidro lihat deh, segar selalu. Ya kalau udah mau ada kalau udah ada amplopnya jangan sampai kekeringan. Pengalamanku dari sebelum-sebelumnya gitu ya, aku waktu itu gagal nih yang sebelah situ karena gitu kekeringan padahal udah ada amplopnya, sayang banget. Nah, ini aku bawa dulu ke rumah. Ini kebun balkonku sekarang 30 Agustus 2021, akhir Agustus. Lihat ini daun stroberi juga udah mulai merah. Udah kayak hutan balkonku. Iya, daun-daun di mana-mana. Kayak hutan. Ini belum terlalu kelihatan. Nah, jadi ada 3 bulb barunya nih. 1, 2, 3 dan ini ya, jadi dari yang bulb baru itu daunnya panjang banget. Itu mau aku repotting karena aku lihat dia kan bulbnya nempel ke sini ya. Kejepit gitu, kasihan dong. Tapi nanti akhirnya udahlah, udah gede begini sayang ya. Nanti kenapa-napa kalau di repotting udah mau berbunga. Tuh,